Hello brosis, kembali lagi di channel Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Kisaki sudah membunuh Chifuyu dan mencoba membunuh Takemichi. Kisaki menodongkan pistolnya ke kepala Takemichi. Lalu tiba-tiba lampu di ruangan itu pun mati. Seseorang mencoba menyelamatkan Takemichi. Ketika Takemichi bangun, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Dia masih merasa kesakitan karena kakinya ditembak Kisaki. Takemichi melihat seseorang yang berambut panjang. Dia mengira orang itu Baji. Lalu dia berbalik ke belakang dan melihat Takemichi. Takemichi terkejut, ternyata itu adalah Kazutora. Takemichi berkata dalam hati, 12 tahun telah berlalu, jadi dia telah bebas. Tiba-tiba Kazutora memukul Takemichi. Kazutora terus memukuli Takemichi. Kazutora berkata, baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar wanita di jalan. Sama seperti ini. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? Aku tidak peduli denganmu. Aku ingin menyelamatkan Chifuyu. Skin berpindah, Kazutora terlihat sedang keluar dari penjara. Seseorang menunggunya. Orang itu adalah Chifuyu. Dia berkata, lama tidak ketemu Kazutora. Butuh tumpangan. Kazutora ikut dengan Chifuyu dan Chifuyu mulai bercerita. Toman mulai memburuk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu. Kazutora berkata kepada Takemichi, dia bertarung sendiri bertahun-tahun dan kau, apa yang kau lakukan selama ini? Takemichi mulai paham, di masa ini dia berakhir sangat buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya. Kazutora berkata, Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan. Dan yang melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken. Tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang, dia ingin membuat era baru. Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar, narkoba, prostitusi, kasino, dan pinjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Inikah era baru yang Maiki ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Takemichi mengingat perkataan Maiki di masa lalu dan juga keinginan Baji di masa lalu. Dulu mereka tidak ingin berakhir seperti ini. Benarkan Takemichi? Takemichi sambil menangis berkata, iya, ini semua salah. Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar. Kazutora berkata, ayo rebut kembali Toman kita. Takemichi ikut dengan Kazutora dan dia berkata, ingatanku mulai kabur, jadi aku mungkin menanyakan hal-hal yang aneh. Takemichi bertanya, kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora menjawab, ini karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah. Takemichi tidak percaya itu. Dia berkata, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya? Kazutora menjelaskan, ketika Kisaki menyekapmu, Pachin dan Pean dibunuh. Itu atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Maiki benar-benar jahat. Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berkata, dengannya 4 mata. Dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu. Takemichi bingung. Orang itu siapa? Kazutora menjawab, masalahnya adalah kekerasannya Kisaki. Uang dari Black Dragon. Jika tidak ada 2 hal yang dilakukan terhadap 2 hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Maiki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Takemichi terdiam dan memikirkannya. Tangan kanan Maiki dan mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali.
Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu yang membuat Mikey terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Orang yang seharusnya mengatasi Kisaki adalah Chifuyu. Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi bertanya, bagaimana ia bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Kazutora bercerita, suatu hari seorang detektif datang kepada kami, mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Orang itu adalah Naoto. Ia ingin balas dendam. Takemichi sadar kalau itu adalah Naoto. Dia berkata kepada Kazutora, apa Chifuyu dan detektif itu berhubungan? Lalu Kazutora menjawab, iya. Kazutora berkata, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Kau mengingatnya kan? Anggota Toman yang bernama Akun menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati. Kisaki punya alibi. Di hari itu, Kisaki ada rapat dengan para admin, tapi Chifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Takemichi berpikir, artinya aku tidak di sini ketika Hina dan Akun mati. Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi kesalahan Chifuyu sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Lalu Kazutora menyuruh Takemichi untuk keluar dari mobilnya dan berkata, seseorang di geng ini ingin bertemu denganmu. Takemichi bingung siapa yang ingin bertemu dengannya. Sambil terpincang-pincang dia jalan menuju gang itu. Terlihat seseorang yang telah menunggu Takemichi. Orang itu adalah Naoto. Takemichi sangat senang akhirnya dia bisa bertemu dengan Naoto. Tapi ternyata Naoto bersama polisi dan menangkap Takemichi. Takemichi bingung kenapa Naoto ingin menangkapnya. Naoto memperlihatkan sebuah rekaman. Di rekaman itu terlihat Chifuyu sedang menemui Takemichi. Takemichi menyuruhnya duduk. Takemichi berkata, sebenarnya dia tidak ingin memanggilmu ke sini, tapi ini perintah dari atasan. Jadi jangan salahkan aku. Lalu Naoto berkata, Chifuyu merekam video ini secara diam-diam. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Namun ketika kau kembali ke masa ini, duniaku berubah secara instan. Karena kau merubah masa lalu. Pergolakan pun terjadi. Pertama, di masa ini kau dan aku belum pernah berbicara satu sama lain sejak SMP. Aku masih di polisi sama seperti sebelumnya. Tapi kau tidak kerja di toko rental. Sekarang kau adalah petinggi Toman. Dan sama seperti masa sebelumnya, kakakku dibunuh pada tanggal 10 Agustus. Ketika Akun menabrakkan mobilnya ke arah kakakku yang sedang duduk. Setelah itu aku bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki dan membalas dendam kakakku. Maaf Takemichi, kau pasti sangat bingung. Di posisiku saat ini aku tidak punya pilihan selain menangkapmu. Skin kembali memperlihatkan video rekaman itu. Di video itu Takemichi berkata kepada Akun, aku memanggilmu ke sini karena satu alasan. Aku ingin seseorang disingkirkan. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi tidak masalah. Yang penting di sini mereka menghalangi jalan Toman. Aku tidak ingin membuatmu melakukannya. Tapi jika tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisiku. Apakah jelas Akun? Takemichi tidak percaya kalau dia menyuruh Akun. Takemichi berkata kepada Naoto, aku memerintahkan Akun untuk membunuh seseorang. Naoto menyuruh Takemichi untuk melihat video selanjutnya. Di video tersebut, Takemichi terlihat sedang membanting bangku dan barang-barang lainnya. Lalu Chifuyu menyuruh Takemichi untuk menghentikannya. Chifuyu berkata, jangan melampiaskannya pada barang. Sambil menangis, Takemichi berteriak, Kisaki menjebakku. Aku tidak tahu kalau yang dibunuh adalah Hina. Lalu Takemichi menyuruh Naoto untuk menghentikan video itu. Naoto berkata, kami mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian kakakku. Video ini adalah buktinya. Takemichi yang merasa bersalah sudah tidak mau mendengar perkataan Naoto lagi.
Naoto berkata, Chifuyu menyembunyikan video ini. Dia mencoba melindungimu. Takemichi mengingat kejadian saat Akun menabrakkan mobil Hina. Dia mengingat kematian Akun dan Hina. Takemichi sangat sedih karena ternyata dia yang membunuh Hina. Takemichi terlihat sangat terpukul. Naoto berkata, Takemichi, kau hanya dimanipulasi. Takemichi berkata, sudah cukup bagiku. Berapa kali aku harus mencoba, tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan ini jadi semakin parah. Ini salahku sehingga Hina, Akun dan Chifuyu, semua ini salahku, mereka mati. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha menyelamatkan Baji, aku tidak bisa kembali dan menggagalkan kematiannya. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak bisa menyelamatkannya. Naoto berkata, kau pikir menangisi hal itu akan membantu? Ini juga berat bagiku. Lalu Takemichi berkata, ayo menyerah saja Naoto. Aku tidak bisa mengubah apapun. Naoto memeluk Takemichi dan berkata, kau menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di masa ini, pertama, aku tahu geng Toman tidak punya Draken, tidak punya Chifuyu, Kazutora atau Baji Keisuke. Tidak satu pun dari mereka ada, Takemichi. Kita tidak bisa masuk ke dalam Toman sejauh ini tanpa pengaruh mereka. Orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan itu adalah kau, Takemichi. Satu-satunya orang yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakakku itu adalah kau. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik. Takemichi mulai meresapi perkataan Naoto. Takemichi mulai agak tenang sekarang. Takemichi berkata kepada Naoto, ketika aku melompati waktu, kali ini aku menjadi kapten divisi pertama Toman. Aku selangkah lebih dekat dengan puncak Toman. Jadi kupikir keadaan di masa kini akan jadi sedikit lebih baik. Tapi Hina masih terbunuh. Yang lebih buruk, akulah yang melakukannya. Sekian episode kali ini. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Jangan lupa ditonton ya.